Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning my student. For today I'm fine, and hari ini Ibu akan membahas materi tentang perkalian dan pembagian pecahan desimal. Materi ini untuk siswa kelas 5 SD atau Madrasah Hidayah. Diperhatikan baik-baik ya. Materi yang pertama adalah tentang perkalian pecahan desimal. Nah, untuk perkalian pecahan desimal ada dua cara yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah menjadikan pecahan desimal tersebut menjadi pecahan biasa. Dan yang kedua adalah dengan cara bersusun ke bawah. Bagaimana caranya? Kita lihat cara-cara langkah dari langkah berikut. Yang pertama, yaitu perkalian dengan cara mengubah menjadi pecahan biasa. Maksudnya mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Nah, caranya adalah rubahlah pecahan tersebut atau pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Lalu yang kedua, kalikan dengan cara perkalian pecahan biasa. Dan yang ketiga, sederhanakanlah dengan membagi angka tersebut dari angka 2. Maksudnya jangan dimulai dari angka 1, karena apabila dibagi dengan angka 1, maka angka berapapun yang dibagi dengan angka 1 akan tetap dengan angka seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dengan cara perkalian pecahan desimal dilakukan dengan cara bersusun ke bawah. Yang nomor 1, mengalihkan seluruh angka dengan cara bersusun ke bawah. Maksudnya kamu mengalihkan seperti biasa, mengalihkan angka bersusun ke bawah. Kemudian yang kedua, setelah hasilnya ditemukan, kamu jangan lupa menyisipkan tanda koma pada bilangan tersebut sesuai dengan banyaknya angka di belakang koma. Maksudnya seluruhnya perkalian dari kedua angka tersebut. Nah, misalkan pada pecahan pertama itu ada 3 angka, di bawah di yang kedua itu ada 1 angka, berarti ada 4 angka yang harus kamu lengkap untuk mendapatkan tanda koma. Bagaimana caranya? Kita lihat pada contoh berikut ini. Contoh yang nomor 1 adalah 1,25 dikali 0,3. Caranya bisa kita lihat pada soal berikut ini. Baiklah, untuk soal ini adalah perkalian 1,25 dikali 0,3. Kedua perkalian ini, dua angka ini adalah merupakan pecahan desimal. Yang pertama itu adalah kita melakukan cara menjadikan kedua pecahan desimal tersebut menjadi pecahan biasa. Yang pertama kita jadikan 1,25 menjadi pecahan biasa. Pertama adalah kamu tulis semua angka yang ada di sini, yaitu 1, 2, 5 nah, angka di belakang koma ada 2 angka, berarti nolnya kamu tulis sebanyak 2 angka, tulis 1. Lalu yang kedua, kamu rubah 0,3 menjadi pecahan biasa. 0,3, nah di sini kamu tulis kedua angka atau boleh salah satu. Karena kenapa? 0 itu merupakan angka yang tidak dianggap atau tidak ada sama sekali. Berarti di sini kita tulis angka 3. Angka di belakang koma hanya terdapat 1 angka. Berarti kamu tulis nolnya sebanyak 1, tulis angka 1. Setelah kamu rubah keduanya dalam menjadi bentuk pecahan biasa, tinggal kamu kalikan saja. Kita kalikan 125 per 100 dikali 3 per 10 sama dengan, kita kali 125 dikali 3 adalah 375. Nah, kemudian 100 kali 10 adalah 1000. Baiklah, setelah seperti ini, kamu tinggal menarik tanda komanya. Bagaimana cara membaginya? Sama dengan untuk meletakkan tanda koma pada pecahan seperti ini, apabila pernya adalah angka 1000,
maka kamu harus lihat nolnya di sini ada sebanyak 3 buah, 1, 2, dan 3. Angka di atas adalah 3 buah, berarti kamu harus tulis terlebih dahulu angka 3, 7, 5. Karena terdapat 3 angka atau 3 nol, berarti kita tulis 1, 2, 3, 0. Nah, jika seandainya sini ada nolnya 2, berarti 1, 2, berarti komanya di antara 3 dengan 7. Baiklah, ini adalah cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua adalah mengalikan secara biasa. Zoom ke bawah. 1,25 dikali dengan 0,3. Caranya biasa, kamu kalikan 3 dengan 5, 3 dengan 2, 3 dengan 1. 3 kali 5 adalah 15, ditulis 5, simpan 1. Kemudian 2 dikali 3 adalah 6, ditambah 1 menjadi 7. Kemudian 1 dikali 3 adalah 3, karena angka yang disimpan tidak ada, maka ditulis 3. Nah, tidak ada yang dikalikan lagi, lanjut kepada angka 0. Perkalian angka 0 dimulai dari angka 5, 2, ke 1. Hasil dari perkalian 0 dengan 5 ditulis di bawah angka 7, karena sama-sama puluhan. 0 dikali 5 adalah 0, 0 dikali 2 adalah 0, 0 dikali 1 adalah 0, ditambah 5 ditambah 0 adalah 5, 7 ditambah 0 adalah 7, 3 ditambah 0 adalah 3, 0 ditambah 0 adalah 0. Nah, untuk mencari angka tanda koma di sini kita sisipkan, maka kamu harus perhatikan di sini 1,25, angka di belakang koma ada sebanyak 2, sedangkan di 0,3 ada sebanyak 1, berarti totalnya adalah sebanyak 3. Berarti 3 angka yang harus kamu urutkan dari belakang, lalu kamu sisipkan tanda koma. 1, 2, 3, tanda koma. Jadi hasilnya adalah 0,375. Bagaimana? Gampang bukan? Sekarang kita lihat pada contoh pembagian pecahan desimal. Yang kedua adalah materinya tentang pembagian pecahan desimal. Nah, untuk pembagian pecahan desimal ini tidak sama dengan perkalian pecahan desimal. Maksudnya, kalau perkalian tadi memiliki 2 cara, sedangkan untuk pecahan desimal hanya memiliki 1 cara saja. Bagaimana langkah-langkahnya? Untuk pembagian pecahan desimal dilakukan dengan cara pembagian pecahan biasa, yaitu yang pertama caranya rubahlah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Lalu yang kedua, lakukanlah pembagian 2 pecahan tersebut dengan cara pembagian pecahan biasa. Yang ketiga, sederhanakanlah pecahan tersebut dengan membagi dari angka 2, sama dengan yang tadi ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kemudian bagilah pembilang tersebut dengan penyebut tanpa bilangan bulat. Bagaimana caranya? Mari kita lihat contoh soal yang pertama. Contoh soalnya yang pertama adalah 0,42 dibagi 0,2. Bagaimana caranya? Kita kerjakan pada cara berikut ini. Baiklah, untuk soal selanjutnya yaitu 0,42 dibagi dengan 0,2. Yaitu kamu harus merubah 0,42 dengan 0,2 menjadi pecahan biasa. Kita pertama merubah pecahan desimal pada 0,42 menjadi pecahan biasa. Yang pertama, kamu tuliskan dulu semua angka yang ada di sini. Nah, kamu boleh menuliskan 0, tetapi kalau tidak menuliskan angka 0 juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena angka 0 datang koma, kecuali angka 10, 20, 30, dan lain sebagainya, itu sama dengan artinya tidak apa-apa. Contohnya seperti ini. 0, 1 itu artinya adalah 1. Nah, sama seperti ini. Kalau kamu tulis 042 berarti artinya sama dengan 42. Kamu tulis 42 dan
angka di belakang koma ada 2, berarti 100. Nah, selanjutnya 0,2. 0,2 sama dengan, kamu tulis angka 2 saja, karena angka di belakang koma adalah satu angka, berarti kamu tulis per 10. Dua-duanya telah menjadi pecahan biasa. Kemudian kamu bagi 42 per 100 dibagi 2 per 10 sama dengan, nah kemarin kita sudah membahas pembagian pecahan biasa. Kemudian caranya adalah 42 per 100 kamu tulis dulu, tanda bagi ini harus kamu jadikan tanda kali. Lalu 2 per 10 kamu putar balik menjadi 10 per 2. Baiklah, setelah seperti ini kamu harus mengalikan 42 dengan 10 dan 100 dengan 2 sama dengan 42 dikali 10 adalah 420 per 100 dikali 2 adalah 200. Nah, karena di belakang angkanya adalah sama-sama angka 0, angka 0 yang paling terkecil adalah yang 420 adalah sebanyak satu angka. Sedangkan pada 200 ada dua angka yang 0. Atau lebih gampang, 420 dan 200 sama-sama bisa dibagi 10. Jadinya adalah 42 per 20. Nah, untuk menyederhanakan atau dijadikan ke dalam bentuk pecahan desimal, kamu harus membagi 42 dengan 20. Sama dengan 42 dibagi 20 adalah 2, kemudian 2 dikali 20 adalah 40. Kemudian kamu kurangi. 42 dikurang 40 adalah 2. Nah, karena 2 ini masih dalam bentuk angka, maka kamu harus menambahkan tanda koma. Ini jika menjadikan pecahan desimal. Lalu di sini disisipkan angka 0. Oke, setelah itu 20 dibagi 20 adalah 1, kemudian 1 dikali 20 adalah 20. Jangan lupa dikurangi, hasilnya adalah 0. Jadi hasil dari pembagian 0,42 dibagi dengan 0,2 hasilnya adalah 2,1. Bagaimana? Sudah paham bukan? Kalau tidak, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Setelah kalian menyimak contoh soal yang tadi setelah Ibu bahas, nah, kamu hari ini mengerjakan contoh soal atau latihan berupa Google Form yang kamu dapatkan linknya pada deskripsi video ini. Apabila ada pertanyaan mengenai materi ini yang belum kalian mengerti, silakan ditanyakan melalui WA Japri kepada Ibu. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and see you next time.